Lihat dia. Dina, sini kamu. Cepat kamu bawa Purahayu dan adik perempuannya ke sini. Aku pengen lihat apakah anaknya yang setia ini mampu melihat ibunya dipotong-potong di depan matanya. Dan cepat. Ada Tina. Tina itu ada di pihak mereka. Kalau sampai dia lihat kita, bisa bikin masalah. Terus kita harus gimana dong? Kita kembali ke kamar. Ayo, cepat. Kok pintunya nggak kekunci? Mana Tina? Apa dia lama sekali? Kamu berdua cari mati, ha? Kalian tahu kalian melakukan apa? Hah? Kalian sedang menggali kuburan kalian sendiri. Asmara, apa suami kamu ini memang nggak tahu bagaimana cara tutup mulut? Mati kalian berdua. Ini lebih baik kayaknya. Adikku, cepat kamu cari Tina. Kenapa dia lama sekali? Iya, Mas. Arif, bagaimana menurutmu? Kalau aku taruh apel ini persis di tengah mulutmu, apa aku mampu melempar pisau ini dan mendarat pas di tengah apel ini? Apakah berhasil atau meleset? Apel yang kena matamu, hidungmu, atau jidatmu itu? Kita nggak akan pernah tahu kecuali kita coba. Bukan. Aduh, mungkin aku akan melakukan ini sambil menutup mata. Biar lebih seru. Gimana? Ternyata pas lemparan. Ngapain kamu ngos-ngosan? Gemetaran begitu, ha? Takut? Ha? Ternyata aku masih mahir melempar pisau. Kamu gak usah takut, Arif. Aku belum akan membunuhmu. Mungkin nanti. Atau kamu mau bercukur dulu? Ha? Mau bercukur? Ha? 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 Tina! Tina! Kosong. Kemana mereka? Tina? Ayo keluar. Sini. Kenapa kamu bisa di situ? Kemana mereka? Mereka melarikan diri, Mbak. Melarikan diri? Kapan mereka pergi? Berapa lama, Mbak? Kurang ajar. Penjaga, tutup gerbangnya. Dasar nggak berguna. Kamu nggak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Bodoh. Hei, jaga! Cari dua wanita itu. Cari sampai ketemu. Mereka pasti belum jauh dari sini. Ayo cepat! Ya, baik.
apa yang sudah Judi lakukan di rumah ini. Arif di mana? Lagi pula, kenapa semua penjaga rumah ini nurut sama Yudi? Ini semua benar-benar aneh, Bu. Sekarang Pak Arif ditangkap dan diikat sama Pak Yudi dan Asmara. Para penjaga itu juga sudah dibeli dengan mereka berdua. Mereka sudah lupa diri karena kemenangan semua ini. Mereka nggak akan bisa seperti ini kalau bukan karena bantuan saya. Tapi mereka malah menampar dan menyiksa saya. Semua ini karena kalian berdua. Sekarang Pak Arif ditangkap dan diikat sama Pak Yudi dan Asmara. Para penjaga itu juga sudah dibeli dengan mereka berdua. Mereka sudah lupa diri karena kemenangan semua ini. Mereka nggak akan bisa seperti ini kalau bukan karena bantuan saya. Tapi mereka malah menampar dan menyiksa saya. Semua ini karena kalian berdua. Tina, sebaiknya kamu menolong kami berdua. Aku akan membayar kamu mahal sekali. Apa yang akan diberikan Bu Rahayu padamu? Aku akan membuat Yudi dan Asmara menyesal atas perlakuannya terhadap kamu. Buat apa kamu bertahan setia kepada mereka? Jelas-jelas mereka mengkhianati. Lebih baik kamu tolong kami. Benar juga. Apa yang aku dapatkan sekarang, mereka tega menganiaya aku. Saya benci kalian berdua. Kalian itu licik. Karena mereka lebih licik daripada kalian. Oke, saya akan membantu kalian keluar dari rumah ini. Tapi kalian tunggu di sini. Saat saya akan bersiul, baru kalian keluar. Sesama orang jahat saling berkhianat. Ayo, Bu. Bu, sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Mau bicara apa, Bisma? Restu telah melamar Aisyah di depan saya. Dan saya telah menyetujui mereka untuk menikah. Untuk menghindari hal-hal yang tidak menginginkan, lebih baik pernikahan ini secepatnya dilaksanakan. Dan kami sudah sepakat kalau pernikahan mereka akan dilaksanakan setelah salam Id. Menurut Ibu bagaimana? Saya nikahkan dan kawinkan kamu, Bisma bin Imran, dengan istri saya, Sakinah. Berhenti! Saya datang ke sini mau menyelamatkan Sakinah dari kebohongan, supaya dia nggak menyesal gara-gara menikah sama orang miskin. Kamu, saya tidak setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan. Tapi bagaimana dengan Rahayu? Kalau dia sampai tahu kamu menikah, apa yang dia akan lakukan? Dan kalau Arif sampai tahu, pasti akan ada pertumpahan darah. Jangan khawatir, Ibu Rahayu bukan ibuku. Betul Ibu, kami hanya memerlukan izin dan berkah dari Ibu supaya kami bisa melaksanakan pernikahan kami. Bisma, kamu secepatnya cari penghulu ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ibu jangan lupa ya. Kalau ibu mau membalas dendam sama Pak Yogi dan Asmara, izinkan saya untuk menampar mereka sekali saja. Iya, pasti. Ayo deh, ayo cepat. Jadi begini Pak, ada pernikahan yang perlu Bapak sahkan sekarang juga. Ayo Pak, ikut saya. Sebentar Pak. Kasih tahu dulu ke saya, siapa yang mau menikah? Pernikahan Restu dan Aisyah. Maaf Mas, saya nggak bisa. Tapi kenapa Pak? Tolonglah Pak. Mas Bisma, Mas tahu kan, saya punya anak dan istri. Kalau saya menikahkan Restu sama Aisyah, lalu apa yang dilakukan Bu Rahayu? Dia bisa membakar keluarga saya hidup-hidup. Maaf Mas, saya tidak mau. Pak Penghulu, dengar dulu. Tolonglah Pak, sekali ini aja, tolong. Pernikahan itu saya restui. Aneh sekali, bagaimana bisa Bu Rahayu merestui pernikahan Aisyah dan Restu? Aku harus memberitahukan kepada Pak Arif. Pernikahan Restu dan Aisyah tidak perlu izin dari kamu. Maaf, mau kemana Pak? Saya mau ketemu dengan Pak Arif. Maaf, Pak Arif tidak mau ketemu. Maaf Pak, tapi ini penting. Ini mengenai Bu Rahayu. Hei, ada apa ini? Pak, saya ingin bertemu dengan Pak Arif. Saya ingin bicara dengan dia. Cepat katakan. Ada perlu apa kamu sama Bu Rahayu dan Dinda? Mas Bisma mau menikahkan Restu dengan Aisyah. Dan Bu Rahayu merestuinya. Sepertinya ini ada yang salah dengan Bu Rahayu. Mas, ayo cepat Mas. Ayo cepat. Kita rumah Bisma. Ayo. Aku harus cepat-cepat beritahu ini sama Mas Arif. Bukan. Pak Yudi dan Asmara sedang menuju rumah Bisma, Mas. Apa yang mau mereka lakukan? Gak tahu. Saya nggak tahu apa yang mereka rencanakan, Mas. Tapi sekarang Ibu Rahayu lagi di sana, Mas. Mereka dalam bahaya. Mas Arif harus segera menolong mereka, Mas. Kita akan lihat apa yang aku lakukan sama mereka kalau mereka berani menyentuh ibu atau Dinda. Aku seberapa berani mereka berubah. Restu, gimana kalau Ibu Rahayu tahu tentang semua ini? Aisyah, aku itu gak akan biarkan apapun terjadi sama kamu. Tidak akan pernah. Sekarang kamu itu bukan anaknya dia. Gimana kalau misalnya kamu seperti Mas Hilman? Terus gimana kalau kamu terjadi sesuatu yang aneh-aneh? Kalau kamu celaka, kalau kamu nggak mau kehilangan kamu, Restu, aku nggak mau. Antara kita berdua. Meskipun orang-orang coba menghancurkan cinta mereka, tapi si pangeran dan putri itu tetap bersama. Sampai akhirnya orang-orang yang menyerah dan sadar bahwa cinta mereka tidak bisa dihancurkan. Seperti cinta kita, Aisyah. Cinta Aisyah dan Restu. Ku sadari rasa ini tak mungkin dapat. Ada bintang jatuh. Kamu coba bayangkan, kalau setiap bintang yang jatuh itu doa kita terkabul. Sekarang ada hujan bintang yang jatuh. Cinta kita direstui Tuhan, Aisyah. Kamu harus yakin dan percaya itu. Hanyalah mimpi panjang yang tak pernah usai. Karena untuk bersamamu
takut kehilangan kamu, Restu. Ya khawatir ya, semuanya akan baik-baik aja. Kamu aman bersama aku. Amin.